Sahabat hikmah di balik kisah, donor organ seorang gadis cilik berhasil menyelamatkan hidup 3 orang di Cina. Liu Ping dan Gao Yan adalah 2 pasien transplantasi ginjal yang menerima donor. Pasca pulih dari operasi transplantasi ginjal, mereka merasa sedih sekaligus senang. Liu Ping dan Gao Yan selamat berkat donor ginjal dari anak perempuan berumur 6 tahun bernama Yuting. Orang tua Yuting mendonorkan organ anaknya setelah almarhumah meninggal karena kanker otak. Sementara itu hati Yuting berhasil ditransplantasikan kepada kakek berumur 68 tahun di rumah sakit Jiangsu. Operasi berjalan lancar dan kesehatan pasien berangsur-angsur membaik. Donor organ tubuh. Wah, ini kalau misalnya kayak cerita yang tadi Pak Ustadz, mendonorkan organ tubuh tapi posisinya pendonornya sudah meninggal, itu gimana dalam Islam ya Pak Ustadz? Donor organ tubuh ini harus ada dasar dulu yang kita pahami bahwa apa yang ada di tubuh ini hak miliknya Allah sepenuhnya. Makanya kalau ada orang meninggal kita doanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mengakui bahwa kami ini milik Allah. Pemahaman inilah yang pada akhirnya membuat para ulama sepakat tidak boleh kita mendonorkan organ dalam keadaan yang tidak darurat, kecuali darurat ya. Tidak darurat itu misalnya gini, saya perlu uang, saya donorkan aja lah katup jantung atau ginjal atau apa yang ada di tubuh kita, bagian dalam ya, yang sering terjadi kasus nih, itu tidak boleh selama tidak ada urusan darurat. Ketika darurat pun itu harus berdasarkan analisa dokter, kemudian persetujuan keluarga dan lain sebagainya. Prosedurnya banyak. Kenapa? Konsep Islam itu apa yang ada dalam tubuh statusnya dititipi. Nah, kalau yang di luar tubuh kita, mobil, jabatan, rumah, itu hak guna pakai. Jadi lagi-lagi bukan milik kita. Bahkan nyawa saja yang Allah titip suatu saat akan diambil. Nah, dasar inilah yang pada akhirnya kita tidak boleh sembarang mendonorkan tubuh. Haram hukumnya ketika mendonorkan tanpa alasan yang betul-betul darurat. Nah kalau misalnya kayak tadi Pak Ustadz, ternyata jantung atau organ-organ tubuh lainnya yang kita donorkan itu ternyata berguna untuk orang lain. Nah ini tadi kan pendonornya udah meninggal tuh Pak Ustadz, jadi jantungnya ternyata bisa membantu anak lain supaya hidupnya jadi lebih panjang. Nah kalau kayak gitu boleh nggak Pak Ustadz? Yang pertama, orang yang sudah meninggal, organ tubuhnya itu boleh didonorkan, satu, untuk alasan medis, kepentingan manusia, ilmu kedokteran, jadi urai tubuh lah. Jadi ini jantung, oh ini katupnya, ini ginjal, ini paru-paru, kan di ilmu kedokteran ada tuh. Nggak bisa juga ilmu kedokteran pakai batang pisang misalnya kan. Ya jantungnya jantung pisang kalau itu kan. Itu mah di sayur aja Pak Ustadz. Itu beda kan, harus dengan tubuhnya. Nah, syarat yang kedua, itu harus persetujuan keluarga, keluarga ahli waris. Disetujui atau tidak, dan tidak ada unsur uang di situ. Jadi jangan sampai si keluarga ini butuh uang, diikhlaskan atau direlakan tubuh anggota keluarga yang meninggal didonorkan, nggak boleh. Tapi memang harus lillahi ta'ala untuk kemaslahatan pendidikan kedokteran. Karena kan memang kita sekarang perlu ilmu kesehatan. Dan yang berikutnya dibolehkan ketika ada jenazah yang tidak bertuan. Maksudnya gini, bukan tidak bertuan, tidak berwali. Artinya nggak tahu nih keluarganya di mana, ditelusuri, udah sebulan, 2 bulan nggak ada. Artinya memang tidak ada pihak keluarga yang mengakui, nah itu dibolehkan. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Nggak sembarangan juga keluarga main, udah donorin aja lumayan untungnya gede. Nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh ya. Berarti kalau kita misalnya kan suka denger tuh ada berita, ada ayah rela menjual ginjal demi menyekolahkan anaknya. Nah itu gimana ya Pak Ustadz ya? Kalau hanya untuk seperti itu, selama masih ada cara lain, ya cara lain. Maksudnya gini, dengan tidak menjual ginjal dia masih bisa usaha. Dia dagang es atau dagang permen, dagang apapun, selama bisa cari nafkah, diharamkan untuk mendonorkan anggota tubuh siapapun. Apalagi menjual. Termasuk anaknya, iya ini kan menjual. Nah, maka dari itu Islam ini betul-betul menjaga kemuliaan, bahkan sampai orang yang sudah mati sekalipun dimuliakan gitu loh. Maka ketika ada seseorang yang meninggal, sebelumnya dia sudah nulis wasiat, misalnya nih,
saya atas nama pribadi dan keluarga sudah mengikhlaskan untuk didonorkan kepada sepupu saya. Nah itu jelas tuh, ada akad, ada ijab qabul, serah terima sebelum meninggal, ada wasiat bahwa karena sepupunya sakit, terus kayaknya nanti dia umur juga nggak panjang, udah sakit-sakitan juga, saya ikhlas lillahi ta'ala mendonorkan anggota tubuh saya, katup jantung atau ginjal misalnya untuk si A si B. Selama itu atas sama-sama ridho ya. Nah yang nggak boleh itu kan si nggak ada wasiat apa-apa, terus pihak keluarga dari salah satu hanya karena uang dia ingin mendonorkan anggota tubuh keluarganya yang sudah meninggal, itu yang nggak boleh. Kalau yang belinya nih Pak Ustadz, misalnya ternyata dari sang ayah tadi ada yang berminat gitu mau beli, yang beli ginjalnya itu dosa nggak ya Pak Ustadz? Si ayahnya masih hidup. Ayahnya masih hidup. Alasannya hanya karena uang. Nah tadi balik ke teori pertama, berarti nggak boleh kalau hanya urusan uang. Kecuali gini. Termasuk pembelinya pun berarti berdosa. Berdosa. Dan itulah kenapa kita disuruh jaga kesehatan, ya karena semua itu kan titipan. Namanya dititipin harus dijaga supaya ketika diambil minimal masih dalam keadaan beres lah, nggak yang rusak-rusak aman. Oke, wow, itu dia. Sahabat hikmah, ternyata banyak sekali kan hikmah yang bisa kita dapat dari berbagai kisah. Nah, kisah-kisah itu kadang kita alami sendiri, kadang hanya kita dengar. Mereka semua atau kisah-kisah itu baik dan juga kadang-kadang buruk. Nah, tapi kita harus bijak dalam menyikapinya. Bagaimana caranya? Mari kita ambil pelajaran, karena percayalah selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustaz Zaki, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.